Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid dharaini. Amin. Al-babu ar-rabi'a asyara utawi iki bab kang kaping 14 fi fadilatil faridati ing dalem mertelaake kautamaane perkara kang fardu. Bab yang ke-14 ini menjelaskan tentang keutamaan hal yang fardu. Min sholatiha nyatane saking sholat wa malan apa wae maha kang sumertane sholat. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang keutamaan dari hal yang fardu, baik itu sholat ataupun hal yang berkaitan dengan kefarduan yang lain. Saya lanjutkan dulu sebelum masuk ke sini karena hadisnya di sini tidak disebutkan. Saya akan mencuplikan. Ada sebuah riwayat baik itu di Bukhari ataupun Muslim yang dinukil juga oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Beliau meriwayatkan sebuah riwayat man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Man adali waliyan, siapa yang berani memusuhi kekasihku, ya. Wani-wanine musuhi waline Gusti Allah, faqad azantuhu, maka saya telah memberikan izin kepada orang tersebut bil harbi, untuk diperangi, ya. Bagaimana bisa selamat orang yang diperangi sama Gusti Allah? Tapi bukan itu yang saya mau cuplik, lafaz setelahnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Wa ma taqarraba 'abdi, dan tidaklah mendekat kepadaku, tidaklah seseorang itu melakukan taqarrub bi syai'in, dengan sesuatu yang taqarrub ini ahabba ilayya, lebih dicintai oleh Allah, mimma aftaradtuhu alaih, tinimbang dari taqarrub dengan melakukan kefarduan-kefarduan yang sudah dititahkan oleh Allah kepada seorang hamba itu, ya. Jadi pertama yang dipakai adalah itu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Nah, itu makanya kita sering kalau mendengarkan ngaji itu ada seorang badui yang tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alimnil Islam." Mbok kula diajari Islam. Kula niku wong bedui, saya nggak tahu apa-apa. Saya kerjanya ya ke ladang, habis itu pulang. Pokoknya saya pengen selamat juga, ya. Ikut saran jenengan. Bagaimana? Apa yang harus saya laksanakan? Dibilang Nabi, sehari kamu sholat 5 kali. Sama orang baduinya ditanya bagaimana? Ada tambahan nggak ya Nabi? Apa cukup di situ toh? Iya, cukup itu saja, 5 itu saja. Dia pakai sumpah, Pak, pakai sumpah. Wallahi la azitu ala dzalik wala angkus. Nggak akan saya tambahi, tapi juga nggak akan saya kurangi. Tanya lagi apa lagi? Dijawab sama Rasulullah, puasa Ramadan. Itu toh Nabi. Iya, dia jawabnya pakai kosam lagi. Wallahi la azitu ala dzalika wala angkus. Tidak akan saya tambah, tidak saya kurangi. Sampai akhirnya semua kewajiban yang 5 itu disebutkan, akhirnya orang ini menjawab dengan jawaban yang sama. Tidak akan saya tambahin, tidak akan saya kurangin. Sahabat-sahabat bingung. Iki wong kok koyong ini. Sahabat itu jangan dibayangkan seperti kita, Pak. Sahabat itu kalau membahas sunnah, itu tidak seperti ya. Sunnah secara definisi adalah mayusabu fi'luhu walayu adabu atau walayu aqabu tar'uhu. Yang ketika dilaksanakan mendapatkan pahala, yang ketika ditinggal tidak mendapatkan. Mereka ngartikannya sunnah nggak seperti itu. Sunnah itu adalah apa bagi mereka? Bonus. Pertama. Yang kedua, sunnah itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh kekasih saya. Kan mereka nggak ngitung apa lagi. Saya dapat bonus ini. Dan nggak itu. Awalnya memang bonus. Memang bonus. Karena dia akan bisa mendapatkan hal yang lebih. Makanya mereka semangat dengan sunnah. Kalau kita kan enggak, alah sunnah wae kok. Nah ya toh, alah sunnah aja kok. Ya. Kita enggak melakukan itu karena kita tahu bahwa itu tidak wajib. Kalau sahabat enggak, sunnah itu adalah bonus. Atau sisi lainnya, ini dilakukan oleh kekasih saya, yaitu Rasulullah. Sampai hal yang sangat tidak masuk akal pun itu dilakukan oleh seorang sahabat, anaknya Sayyidina Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Di suatu perjalanan,
dia itu keluar dari rombongan, menggok sidik, ya, mandek sidik di rimbunan seperti itu, terus balik lagi. Ketika ditanya, kenapa sampean ke situ tadi? Ya nggak ngapa-ngapain. Lo nggak ngapa-ngapain kok keluar dari rute yang seharusnya. Dulu, waktu saya melintasi rute ini bersama orang yang saya kasih, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah masuk ke situ untuk buang air. Walaupun saya nggak buang air, saya pengen menilas jalan yang dulu ditilas oleh Rasulullah. Itu nggak sunnah, nggak apa-apa, Pak. Itu nggak sunnah, tapi kan memang karena dia pengen melaksanakan itu. Yeah. Terus lanjutannya hadis yang saya nukil tadi, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Setelah tadi yang paling dicintai adalah amal dengan kefarduan, kalau mau ditambah, wa ma yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil, kalau mau senantiasa menambah dengan kesunahan, itu nanti tidak akan orang itu melakukan kesunahan yang terus-menerus seperti itu kecuali hatta uhibbah. Nantinya saya akan mencintai orang ini. Oh, wong kalau sudah dicintai sama Gusti Allah, sudah didadekno waline Gusti Allah, ya wes aman. Aman. Ya. Lanjutannya kan kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi wa basarahul ladzi yubsiru biha, terusannya panjang itu ya. Panjang. Tapi di sini ada dua yang saya kutip. Pertama itu tadi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimmaftaradtuhu alaih. Berarti yang paling utama adalah kefarduan. Nah, ini yang akan sesuai dengan yang kita baca malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala pun dawuh sinten an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi dawuh terus pun di dunia al-islamu ala khamsin. Dunia di bangun dan bangun apa al-islamu Islam bil binai lil maf'uli utawi lafat bunyal Islam ala khamsin iku bil binai kelawan bina lil maf'uli maring maf'ul, berarti mabni ini mabni majhul. Ai usisa tegese dibangun apa al-islamu Islam ala khamsin ing ngatasé 5 perkara. Ai khamsi da'ima tegese 5 pira-pira cagak atau 5 pira-pira tiang atau penyangga. Kama kayak keterangan fi riwayatnya Abdur Razak kang ono ing dalam riwayatnya Abdur Razak. Berarti kalau di riwayatnya Abdur Razak itu tidak hanya lafadz buniyal islamu ala khamsin, tapi di riwayatnya Abdur Razak itu buniyal islamu ala khamsi da'ima. Kalau yang dinukil di sini yang lafadz buniyal islamu ala khamsin. Fal mabniyu mongko utawi perkara kang den bangun iku huwa ya utawi al mabni iku al islamu Islam al kamilu kang sempurna. Lah ini nanti harus diperhatikan karena nanti agak bulat sedikit. Yang dimaksudkan bunyal Islam ala khamsin, Islam dibangun atas 5 hal, itu adalah Islam yang ditambahi dengan sifat ini, al islamu al kamilu. Ini nanti menjadi penting kalau enggak sampean angan-angan di sini nanti agak bulat sedikit. Wal mabniyu alaihi, wal mabniyu utawi perkara kang den bangun apa alaihi ing atase al iku aslul islami, asline utawa pokoke utawa prinsipe Islam. Sedangkan landasannya, tadi kan ada yang dibangun. Sesuatu yang menjadi landasan itu adalah aslul Islam. Jadi ada 2. Yang pertama al-islamu al-kamilu, yang kedua adalah aslul Islam. Lanjutkan dulu, bacanya kita lanjutkan dulu. Wa majmu'u hadhil khamsi lan utawi kumpulane ikilah pira-pira 5 iku ghairul mabni, dudu perkara kang den bangun alaihi ing atase al. Sedangkan kumpulan 5 ini bukanlah landasan, bukan landasan. Sudah mulai bulat belum? Sudah mulai belum? Nek belum kula malah bingung, masa orang bulet wong aku mau bulet tok sampean orang bulet. Kudune sampean sing ngaji saiki sing nyekel mic. Wa majmu'u hadhil khamsi lan utawi kumpulan ikilah pira-pira 5 iku ghairul mabni, sak liyane utawa dudu perkara kang den bangun apa alaihi ing atase al. Min haitsul infiradu, saking arah utawi dhewean iku maujud. Min haitsul infiradu. Infiradu napa infiradi?
Infiradu nggih. Sampai nanti sampean ketemu alasan piye carane gen oleh diwaca al-infiradi. Infiradi, macamnya infiradu sih. Pokoknya kalau apa namanya umum bacanya infiradu dulu ya. Nanti kalau sampean sudah spesialis, sudah sekolah S2 kayak Pak Dokter Hasan itu, terus itu spesialis, semoga arep diwaca al-infiradi, yang penting sampean ngerti. Jadi haitsu itu idhofahnya harus dengan jumlah. Haitsu idhofahnya harus dengan jumlah, tidak boleh secara mufrad. Kalau infirad ini lafadz yang mufrad. Gimana zaman golei? Nenggo ayat-ayat Quran coba mang golei. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil. Wa min haitsu kharajta. Kharajta berarti jumlah fi'liyah. Idhofai haitsu kalih jumlah. Sing jumlah ismiyah nggih enten Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Ya. Atau seperti ini tadi yang saya bacain tadi. Min haitsul infiradu saking arah utawi dhewean iku maujud. Infirad lafadznya mufrad, satu kata tok. Tapi karena haitsu tidak boleh berdiri sendirian, dia harus kita jadikan jumlah. Caranya bagaimana? Mentakdirkan ya, mentakdirkan khobar. Dianggap sebagai mubtada, terus khobarnya dibuatkan. Nyambung. Aduh, ya. Fakulu minha haitsu syi'tum. Oh. Fakulu minha haitsu syi'tum. Idhofah kalih jumlah. Pokoke emang goleki ning Quran kabeh munine nganggo jumlah. Wa yarzuqhum min firman wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Terus bukan yang itu yang wa may yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. La yahtasib itu juga jumlah semua. Ya. Selagi ketemu karo haitsu harus idhofah sama jumlah, baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau ketemunya ini tadi kan setelah lafadz haitsu terus ketemu sama isim kan? Isim ini harus kita jadikan jumlah ismiyah. Piye carane? Yo kudu didadekno jumlah ismiyah. Kecuali nanti sampean sudah tahu kapan haitsu itu boleh idhofah dengan lafadz yang mufrad. Sok ben tapi. Kalau sekarang bacanya al-infiradu dulu. Min haitsul infiradu wa ainuhu lan iku kahanane al mabni alaih mubtada'i wa majmu'u hadhil khamsi ya. Wa ainuhu lan iku kahanane al mabni alaih min haitsul jam'u saking arah utawi kumpulan iku maujud. Wa mithaluhu lan utawi misale ikilah majmu'u hadhil khamsi ghairul mabni alaih min haitsul infirad wa ainuhu min haitsul jam'u. Iku misale napa? Iku al baitu omah. Masalan ing dalam misale. Yuja'alu den dadekake apa omah ala khamsati a'midatin. Ing ngatasé 5 pira-pira cagak utawa 5 pira-pira pilar. Ahaduha kang utawi salah sijine khamsatu a'midatin iku al-ausatu. Iku ausatu kang paling tengah. Wal baqiyatu lan utawi sekerine utawa sisane iku arkanun pira-pira rukun alias pira-pira tiang. Ya. Enten 5 sing siji ning tengah, sing 4 ning pojok. Ya. Fa idza dama mongko ing dalem ari kalane senantiasa ono. Dama senantiasa napa basa Jawane langgeng. Fa idza dama mongko ari kanane langgeng apa al ausatu sing tengah mau. Apa al ausatu sing tengah mau ko iman hale kang ngadeg langsung vaksin nggih. Dek wong kula cek nggih. Niku saderenge sin enten mim. Jadi macane famusammal baiti maujudun. Nggih. Utawa nek tetep sin mim ya, mengke maujudune bar maujudun ditambahi alif dadi maujudan. Fasummiya mongko den arani apa al baitu omah maujudan ing perkara tapi nggo angel paling enak famusammal baiti
mongko utawi perkara kang den jenengi omah, maka istilah rumah iku maujudun. Ada. Walau sakoto lan senajan gugur utawa tiba apa syai'un suwiji-wiji minal arkani saking papat pira-pira tiang. Yang penting tengah masih berdiri, salah satu dari 4 ini gugur ya tetap diarani omah. Ya. Faida sakoto mongko lamun gugur apa al ausatu sing tengah, sakoto mongko gugur apa musamal bait. Lho niki lho. Anune, apa jenenge? Bandingane musamal bait. Sakoto mongko gugur apa musamal baiti ya, jeneng utawa istilah omah mau. Fal baitu mongko utawi omah iki mau sing kita bahas ini tadi, bin nadri ila majmu'ihi, bin nadri kelawan ningali, mikir-mikir ila majmu'ihi maring kumpulane omah iku syai'un perkara wahidun kang siji. Tapi wa bin nadri lan kelawan ningali ila afrodihi maring pira-pira awake utawa napa afrod niku enake. Napa? Fardun niku dheweke perkara iku asya'u pira-pira perkara kasiratun kang akeh. Wa aidon lan hale maneh fanadharu mongko utawi ningali ila usihi maring pokoke omah wa arkanihi lan maring pira-pira tiang rukune omah iku al asu utawi pokoke iku aslun dadi inti, dadi pokok. Dadi pokoke kok pokok. Wis kangelan ya memang hampir sama maknanya al usul sama asasun itu pokok. Al aslun juga pokok. Wis pinter-pinterin jenengan maringi makna. Wal arkanu lan utawi pira-pira rukun, pira-pira tiang mau iku tabaun, perkara kang anut, wa takmilatun lan perkara kang nyempurnake. Wa aidon lan hale maneh inna maknal islami teman setuhune maknane Islam iku huwa ya utawi maknal Islam iku at-tadzallulu napa jenenge merendahkan diri atau anut al-amu kang umum alladzi huwa kang utawi makna at-tadzallul al-am iku al-lughawiyyu makna Islam secara bahasa ing dalam bahasane Fayubna mongko den bangun alaihi ing atase al makna al-lughawi apa at-tadzallulu anut merendah asyar'iyu kang bangsa syar'i alladzi huwa kang utawi at-tadzallul asyar'i iku fi'lul wajibati lakoni pira-pira perkara kang wajib fala yalzamu mongko ora pesti ala dzalikal mazkuri ing atase mengkono keterangan kang wis tinutur apa bina usyai'i ya apa bina usyai'i bangun suwiji-wiji ala nafsihi ing atase awak dhewene syai. Paham napa mumet? Ya. Dadi ngeten. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 hal. 5 hal itu syahadatu alla ilaha illallah ila akhirih niku nggih. Ya. 5 inilah ketika 5 ini ada sebagai sebagai dasar, maka di atasnya itu akan muncul bangunan namanya Islam yang sempurna. Tapi kalau cuma satu-satu tok itu tidak bisa diarani dengan sempurna. Kenapa? Karena satu ini berdiri sendiri sebagai afrod. Ketika 5 dijadikan satu, itu tadi kan dicontohkan rumah. Niki papat tiang siji loro telu papat kali siji atap ngoten nggih. Ketika atapnya ini rubuh berarti ini tidak dianggap sebagai rumah ya. Terus kalau yang atap nggak rubuh tapi yang rubuh dinding atau pojoke itu tetap masih dianggap rumah. Nah, itu balikkan dulu. Islam kan 5 syahadat. Yang tengah ini syahadat. Yang lain adalah rukun Islam yang lain. Ketika syahadatnya ambruk, Islamnya dianggap napa mboten? Enggak, sama sekali. Daftar wae durung kan seperti itu. Nah, tapi kalau yang gugur ada orang Islam sudah syahadat ini berdiri, tapi DE sholatnya Senin Kemis. Masih dianggap Islam enggak? Masih dianggap Islam,
Tapi Islamnya ya sing Islam ora salat seperti itu. Nah, ya KTP. Terdaftar cek lumayan, Lah, ngoten. Lah, tapi kalau 5 ini tidak kumpul bisa dianggap enggak bahwa Islamnya sempurna dalam diri seseorang. Lah, itu adalah maksud Imam Nawawi. Mungkin ya, nanti kalau salah diprotes boleh saja kok. Saya salah ya biasa. Imam Nawawi memaknai ini tadi bunyal Islamu ala khamsin, ini yang dimaksudkan adalah al-Islamu al-kamilu. Ya, Islam yang kamil. Nah, Islam yang kamil ini baru akan muncul ketika majmu'u hadhil khamsi jadi satu. Karena 5 ini kalau menjadi satu namanya al-mabniyu alaihi. Sesuatu yang bisa menjadi pokoknya Islam. Pokoknya Islam, sholat, pokoknya Islam, zakat, pokoknya Islam, puasa, pokoknya Islam, haji. Punjere yaitu syahadat, kan seperti itu. Nah, kalau ini ada semua berarti al-mabni alaihinya itu sudah sempurna. Lah, itu adalah maksud dari apa tadi kita baca? Wa majmu'u hadhil khamsi ghairul mabni alaihi min haitsul infirad. Ketika lima hal ini kok berdiri sendiri, sholat sendiri, zakat sendiri, puasa sendiri, haji sendiri, maka dia tidak akan bisa menjadi aslul Islam. Tidak akan bisa menjadi aslul Islam. Karena mereka baru menjadi al-mabniyu alaihi itu ketika berkumpul. Wa ainuhu min haitsu al-jam'u. Dia kalau berkumpul baru bisa dianggap sebagai pondasi dari Islam yang sempurna. Jadi al-mabniyu yang yang dibangun itu adalah al-Islamu al-kamil. Wal mabniyu alaihi majmu'atu hadhil khamsi. Oke, sampai di sini paham nggih? Nggih, wis ku mikir tenanan kok niku ndak. Nggih. Nggih, dikumpulno. Lah, niku ngeten. Kula ndek tak goleki. Kula saya kayaknya sudah pernah juga menerangkan sedikit-sedikit di sini. Syahadat itu memang pintu masuk. Tapi Gusti Allah itu memang tahu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Ya Allah yang paling tahu bagaimana memberikan risalah atau taklif kepada umatnya, kepada hambanya. Allah itu tahu bahwa ya, manusia itu tempatnya salah. Makanya kalau sampean pikir haji sebagai puncak dari apa yang mungkin dilakukan oleh manusia dalam menggugurkan kewajibannya. Itu kan haji mian ya. Haji itu hanya sekali saja kefarduannya seumur hidup. Sekaya apapun dia, sekali sudah haji sudah gugur. Kenapa? Karena dalam haji itulah syarat berat, rukun berat, pelaksanaan berat. Secara kondisi juga berat. Sekarang seumpama buat Pak Yasin enteng 50 juta. Tapi kalau untuk nunggu haji bertahun-tahun, ya itu kan berat juga. Ya. Enggak, maksudnya secara manis tato'a ilaihi sabilanya itu sudah berat. Tapi tambah beratnya lagi dalam pelaksanaan. Sudah sampai di sana, jauh dari anak istri seumpama kalau sendiri. Ya, kalaupun bawa anak istri jauh dari sanak keluarga, jauh dari rumah yang sudah menjadi kebiasaan kita. Kita kan kalau keluar dari rumah kita agak nggak nyaman kan? Ya, kecuali saya dolan ke tempatnya Pak Yasin kemarin, kok nyaman sekali rumahnya seperti itu. Ya, kalau saya nggak diajak pulang sama majikan saya nggak pulang saya. Ya. Tapi karena yang ditututi sudah, ayo pulang, wah pulang dulu. Nggak pergi. Saya mau tentang haji itu. Ketika kita sudah jauh dari tempat yang kita biasai, ya. Walaupun itu memang sudah menjadi niat kita untuk pergi ke Mekah, seneng sampai ke sana, seneng ketemu Ka'bah, gini. Tapi tetap ada dalam hati itu jauh dari rumah, itu tetap susah seperti itu. Ya. Maka siapapun itu sebenarnya innalladzi faradha 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Kalau bisa ya balik ke tempat. Ya kayak saya ini kerja. Kalau bisa ya balik teng Jawa kan seperti itu. Ya tetap ada seperti itu. Loh,
Dah jauh dari rumah. Oh, kok demo kaya ngono. Perhatian ngoten niku. Lah, setelah itu sudah dia jauh dari rumah. Ketika pelaksanaan haji, kita tahu sendiri, di sana kalau panas-panas banget, kalau dingin dingin banget. Pakaian yang dilakukan diperbolehkan hanya 2 lembar kain saja bagi laki-laki. Izar sama yang di selempangkan di sini. Nah, kalau pas panas rasane sangat panas sekali. Sampai panas hari-hari ini saja sudah tiap hari bikin status kan, status. Panasnya seperti ini. Sebentar lagi kita menjadi pria yang matang. Soalnya dipanasi. Sesuai matang. Nah, keadaan seperti itu terus kumpul sama orang asing melaksanakan ibadah yang sifatnya fisik, ternyata sama Gusti Allah, faman faradha fihinnal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ora oleh rofat, ora oleh fusuk, ora oleh jidal. Padahal itu adalah situasi yang sangat pas untuk rofat, ya. Sangat pas untuk fusuk, sangat pas untuk jidal. Raketang sikile sampean diasem maneh seumpama miso seperti itu. Enggak boleh. Fala rofata wala fusuqa. Sampean enak-enake salat, iso mungkin khusyuk. Ujug-ujug dilompati uang kon dhuwure sampean. Pikirannya sampean kayak apa? Ternyata seperti itu, keadaan-keadaan seperti itu kan mungkin sekali kita terpancing emosinya. Iku wae dari awal Quran sudah mengatakan fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya. Nanti kalau diperpanjang nanti panjang sekali. Tapi intinya pelaksanaan haji itu sangat berat. Karena Allah itu tahu haji itu sangat berat, maka asar yang diberikan oleh Allah dalam pelaksanaan haji itu juga dibikin sebagai asar yang sangat kuat. Ya, seakan-akan dia seperti orang kayauma waladathu ummu. Ketika dia selesai haji itu seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Berarti la dzambalahu. Dia nggak punya dosa. Tapi jenenge menungso kita, ya, kalau sudah pulang haji, mungkin seminggu pertama jamaah nomor 1 gitu. Ya. Seminggu kedua masih jamaah tapi tidak di sop pertama, ayo. Bulan depan, sesok ketok orang. Ya, bulan depannya lagi sudah seperti sebelum haji. Itu baru sebulan. Lah, karena ada seperti itu, manusia ini kalau nggak ada cashnya, ya bakal hilang. Ya. Pertautan dia sama Tuhannya itu akan hilang. Makanya ada yang seumur hidup sekali, ada yang setiap tahun sekali, yaitu berupa puasa Ramadan ataupun zakat. Zakat nggak hanya sekali sih. Zakat fitrah sekali. Kalau seumpama ditakdir sugih, zakat mal. Ya. Yang nggak begitu sugih tapi duitnya ada lebih, zakat mall. Kan seperti itu. Kan Samarinda. Terus, iya, loh itu setahun sekali. Tapi manusia, kok setahun sekali? Ya. Wong itu tadi habis haji aja 1 bulan terus balik ke ritme sebelum haji. Allah memberikan ritme yang sifatnya mingguan, yaitu sholat Jumat. Seminggu sekali masih belum cukup, ada yang sifatnya harian, yaitu sholat 5 waktu. Ini semuanya kalau dilihat dari sisi fikih itu adalah taklifun, sesuatu yang menjadi beban untuk kita laksanakan. Tapi kalau dilihatnya oleh para wali-wali itu, senengnya Gusti Allah sama kita. Betapa Allah itu cinta sama kita. Agar kita tidak lepas dari Gusti Allah, sarananya sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi bar niki sholat ya kadang, waduh, kok wis ngisak to cah? Ya ampun ngoten pisan-pisan gayane. Wah, ini waktunya ini. Kadang gaya ngoten ku penting, pisan-pisan. Ya pisan-pisan ngoten lho. Pas adzan langsung mlayu ngopo, seneng diceluk ngoten. Lho ngoten niku. Itu yang gambaran awal itu tadi ya, gambaran awalnya seperti itu. Ya. Terus kita lanjutkan saja.